Halo, assalamualaikum. Seperti yang sudah-sudah, jadi saya hunting handphone second lagi. Pertama, karena alasan biayanya ternyata lebih murah ya. Jadi antara beli dengan jual lagi, selisihnya nggak terlalu banyak. Tapi belum pernah sampai untung sih. Dulu pernah sampai untung, tapi yang tahun ini belum, atau bulan kemarin juga belum. Masih ya 50.000 lebih murah lah dijual secondnya dibandingkan saya beli baru. Dan sekalian saya mau ngasih tips buat kalau beli second ya. Ini nggak endorse toko mana-mana. Saya biasanya nyari handphone second itu di ex-user, jadi bukan ex-toko ya. Kalaupun ex-toko, cari yang dia pakai foto real. Jadi kalau produknya udah terjual, udah dia bikin produk baru, nggak bikin stok tambahan di situ. Karena kalau stok tambahan, fotonya masih pakai yang lama, jadinya nggak real kan. Biasanya ada toko-toko yang kayak jual iPhone second, itu walaupun sama-sama iPhone 13 mini misalkan, dia buat beberapa produk. Nah, tiap produk itu fotonya real. Jadi kalau udah terjual, udah stoknya habis, nggak jadi nambah stok. Biasanya kayak gitu ya, saya nyarinya yang stoknya cuma satu dan belum ada keterangan terjualnya. Jadi belum ada jumlah terjual di situ. Itu bisa lebih aman buat second karena fotonya beneran real. Kemudian kedua ya selalu pakai layanan escrow atau pihak ketiga kayak Tokopedia ini. Jadi si dana kita nggak langsung diteruskan ke penjual ya sebelum kita konfirmasi. Dan biasakan bikin video unboxing, sederhana aja pakai handphone boleh. Tapi yang jelas mulai dari kemasan luarnya, kemasan paket luarnya ya. Jangan dari box handphonenya, biar jadi bukti. Nah ini saya beli, sellernya lokasinya di Demak, tapi ternyata dia kirim dari Pondok Aren, Tangerang Selatan. Katanya karena istrinya lagi ada di sana, handphonenya handphone istrinya. Termasuk karena handphone istrinya ini belum update software sama sekali. Kalau saya lihat sih harusnya ini udah dapat update. Dan ini handphone 4G yang handphone 5G yang cukup terjangkau dan prosesornya belum pernah saya coba, makanya saya penasaran. Snapdragon tentu saja, tapi 5G dan belum pernah saya coba. Kira-kira prosesor apa dan handphone apa, bisa ketebak nggak dari situ, dari clue itu? Saya beli ini di harga 2.250.000, termurah sih. Dan memang stoknya cuma satu ya, bekas pemakaian user, bukan toko. Bubble wrapnya tebal. Saya berusaha biar bubble wrapnya bisa dimanfaatkan lagi pas pengiriman paket saya, jadi nggak banyak sampah plastik. Karena sekarang masalah sampah di Indonesia lagi ini ya, lagi numpuk, pelik. Yuk, kurang-kurangi sampah plastik. Sorry kalau dari tadi banyakan ngomong. Ya ini adalah Oppo A74 5G. Pakai Snapdragon 480 5G ya. Seperti ini kemasan kardusnya, warnanya adalah hitam gelombang, RAM-nya 6GB, storage-nya 128. Ini kalau saya cari barunya sekarang sekitar 3,7 juta. Dulu pertama rilis nggak tahu berapa, 4 juta kali ya. Kameranya 48 megapiksel, AI quad kamera, baterainya 5000 mAh, layarnya 90Hz, hyper color screen, dan Qualcomm 5G SoC. Oke, kita keluarkan langsung. Kita langsung cek kondisi fisik dari smartphone-nya. Karena menurut foto dan pengakuan seller, mulus. Nggak pernah dipakai gaming juga. Karena pemakaian wanita. Dan ya, oke. Diplastikin lagi di dalamnya. Kalau kata orang Sunda, apik. Jadi terawat. Cara dia mengemasnya bagus, aman. Oke, bentar. Saya rada nggak sabar. Kita keluarkan smartphone-nya. Ini warna hitam gelombangnya ya. Oke, ada refleksi cahayanya yang bikin dia jadi hitam ke abu ke putih malah ya. Kalau dikasih pantulan cahaya. Oke, mantap. Kamera belakangnya 4. Tapi kemungkinan harga segini sih setupnya wide, ultra wide, makro sama depth ya. 48 megapiksel AI kamera. Ini juga salah satu yang saya bilang layout kameranya membosankan, mirip-mirip dengan Reno 4 dan mirip dengan kemarin yang kita unbox second itu adalah Realme GT Master Edition. Bentar saya mau lap dulu bodinya ya, karena ini ada kotor-kotor debu.
Kalau diperhatikan sih banyakan ini ya jamur dari pemakaian casing. Nih, oke, nih lebih kelihatan tuh. Di pojokan-pojokan itu jamur semua. Wajar karena ini pemakaiannya lebih dari 1 tahun, garansinya udah lewat juga. Back covernya plastik, framenya juga plastik, dan ini masih menganut desain tombol power di kanan, volume rocker, volume up, volume down di kiri, dan ini SIM tray-nya ada di kiri atas ya. Tapi ini bahkan sudah menggunakan layar punch hole ya, 90 Hz IPS sih kayaknya. Kemudian, oh iya di atas nggak ada ini ya, nggak ada lubang mikrofon kedua nih. Handphone hampir 4 juta, mikrofonnya masih 1 mono ya. Berarti nggak ada noise cancellation buat telepon juga nih. Makanya saya belinya second aja yang udah 2 jutaan. Karena Oppo biasanya lebih worth it setelah turun harga atau ya cari secondnya. Oke, sisi bawahnya masih kece banget ya. Tapi kalau dilihat baik-baik sih nggak sekinclong baru. Kemudian di sini ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, lubangnya sedikit memanjang, port Type-C dan speaker grill berupa 3 buah lubang memanjang seperti itu. Oppo pricingnya mulai ini ya, mulai se-premium Samsung. Semoga layanan service centernya, purna jualnya juga sama premiumnya, dan update softwarenya. Setahu saya update software Oppo mulai dikasih jaminan yang cukup bagus ya, dan cukup cepat juga menggulirkan software update-nya. Meskipun memang kalau kita beli baru pas pertama launching itu kerasa harganya sedikit over ya. Tapi kalau kamu tunggu sampai ada seller yang jual di bawah harga resmi, itu biasanya lebih worth it, selisihnya lumayan banyak. Karena ya strateginya Oppo dari dulu kan dia ngasih margin besar buat keuntungan toko. Oke, ini dia petunjuk penggunaan, tipenya CPH2197. Saya belum tahu nih, ada NFC-nya? Oh ada NFC juga ya, udah 5G, ada NFC juga. Mungkin bisa jadi alternatif buat teman-teman yang kekeh harus punya ponsel 5G, ada NFC-nya juga, di level harga yang lebih terjangkau dan branded. Walaupun sebetulnya harga 3 jutaan udah banyak yang 5G ya. Kalau mau cari second mungkin boleh mulai berburu Oppo A74 5G. Ini chargernya 18 watt, 9 volt, 2 ampere saja. Besar seperti ini dan colokannya Type A. Dapat kabel data atau kabel chargingnya juga. Ini udah kotor, dipakai terus. Type-C. Dan sudah ya. Si SIM tray-nya tadi udah ya. Tadi saya tunjukin di awal tapi nggak saya omongin. Nggak dapat headset dan kita akan coba nyalakan. Di foto di lapaknya sih ini masih Android 11, tapi di user lain, di seller lain, saya sempat temukan juga yang sudah ke Android 12. Semoga nanti masih dapat Android 13 ya. Dan ini sudah terpasang anti gores bawaan. Harusnya aman di bawahnya, karena ini anti gores bawaan kelihatan masih rapi kayak dari pabrikan. Nggak diganti sama yang lain ya. Kalau udah diganti yang lain, misalkan beli second, kamu lihat anti goresnya udah bukan yang asli, misalkan udah tempered glass, ada baiknya dilepas buat lihat kondisi di bawahnya. Kayak kemarin saya beli iPhone 11 Pro kan pakai tempered glass tuh. Setelah saya buka di dalamnya ternyata lumayan ada beberapa minor scratch, minor sih ya. Begitu ditutup tempered glass sudah nggak kelihatan, nggak masalah. Tapi karena seller bilangnya mulus banget, rada kecewa. Tapi ya itu pengalaman jadinya ya kalau misalkan beli handphone second. Satu pesan saya, kalau beli handphone second dan udah masuk langsung ke home screen seperti ini, habis itu jangan lupa reset. Kita kan nggak tahu itu udah diinstal aplikasi apa saja ya. Untuk keamanan tentunya. Hati-hati wajib daripada menyesal nanti. Sekarang kita masuk ke pengaturan dan about phone tentang ponsel. Oppo A74 5G, ya ini masih ColorOS 11, Android 11, RAM-nya 6GB, sudah ada RAM expansion, bisa pilih 2, 3, atau 5 ya. Karena RAM-nya 6GB sih harusnya cukup, tapi kalau mau ditambah 2 juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian Qualcomm Snapdragon octa-core, nggak disebutin clock speed-nya, dan storage-nya 128, tersedia 106,8GB. Oke, sekarang kita cek pembaruan perangkat lunak. Harusnya ada nih. Tuh, udah ColorOS 12 dan ini 3,83 GB. Jadi nggak akan kebahas di video unboxing ini ya. Karena unduh dan juga instalasinya pasti makan waktu. Oke, kemudian kita cek layar. Kelihatannya sih nggak ada dead pixel ya.
Kita buka kamera biar lebih yakin lagi. Nggak ada ya. Dan resolusi video maksimal di Full HD 30 fps. Termasuk kalau mau lihat di sini sama aja pengaturannya. Yuk kita coba dulu tutup semua layarnya dan tidak ada yang tetap menyala sepertinya. Jadi bright pixel juga tidak ada. Kita coba keempat lensanya. Ini ultra wide masih nyala. Zoom 2 dan 5 kayaknya digital ya. Portrait, nah ini buat depth cam-nya masih bekerja. Dan ada makro kah? Ada. Dan sama makronya juga masih berjalan. Tinggal kamera depan. Wow. Ini kamera jahatnya menyala ya, 30%. Natural aja. Oke, lumayan lah kamera depannya. Kalau kamera depan video resolusi maksimalnya sama Full HD 30 fps ya. Snapdragon 480. Ada yang tahu nggak skor Antutu kira-kira berapa? Katanya lumayan ini ya, lumayan performanya lumayan tinggi. Karena prosesor 5G saat ini memang belum ada yang entry level banget, walaupun ini seri 4, tapi ya buktinya kan ada di handphone yang harganya 4 jutaan. Oke lah, kayaknya pengecekan buat second sih udah nggak masalah. Tombol-tombol masih clicky banget. Tombol power, fingerprint scanner nggak saya tes ya. Kemudian kamera udah juga. Loudspeaker, bentar kita coba loudspeakernya sedikit saja. Kita buka YouTube. Halo, assalamualaikum. Di video kali ini saya akan bagikan pengalaman saya selama 1 minggu penuh menjadikan Samsung Galaxy A7 III 5G sebagai daily driver. Akankah saya merekomendasikan smartphone ini atau lebih baik sekalian? Speakernya masih nyala, mono ternyata ya, dan sempreng suaranya segitu, nggak pecah, nggak kresek-kresek, tapi nggak ngebas juga. Biasanya video-video saya tuh outputnya ngebas, karena waktu saya ngedit tuh kerasa banget lumayan ngebas ya, tapi di smartphone ini kurang ngebas. Ya udah gitu aja, so far so good. Untuk harga 2,25 juta dapat 6128 Snapdragon 480 5G, layar 90 Hz. Ini harusnya sih Full HD Plus ya. Ya, Full HD Plus betul, layar Full HD Plus, kamera depan udah punch hole, bezel bawah ya lumayan lah, tebal segini tapi nggak berlebihan juga ya. Secara desain ini oke, walaupun memang kondisi bodi ini udah banyak jamur, nanti kita coba bersihkan dengan alkohol, semoga masih bisa. Mulus, ini kayaknya pakai casing terus, tapi nggak dikasihin casingnya ke saya. Karena biasanya penggunaan yang memunculkan jamur-jamur begini, penggunaan dengan casing ya. SIM tray, kita belum cek SIM tray-nya, tapi saya nggak akan cek dengan SIM card karena ini resmi sih, nggak akan masalah untuk email ya. Oke, ini masih triple card slot, jadi 2 nano SIM card plus 1 slot micro SD. Tadi ada RAM expansion juga sampai 5 GB, dan ya so far so good sih, kayaknya lumayan cepet juga nih buka-buka aplikasi tuh. Ya, semoga nanti setelah saya uji pakai juga tetap bagus. So, inilah dia pembelian second saya yang kesekian. Gimana buat teman-teman? 2,25 juta dapat handphone 5G Oppo 6128. Tadi masih dapat software update ke Android 12. Saya nggak tahu mentoknya di mana. Kemudian mono, speakernya tadi agak cempreng. Kamera belum saya uji banyak, tapi masih berfungsi dengan sangat baik. Masih ada jack audio 3,5 mm, dual SIM. Tidak ada mikrofon kedua buat noise cancellation. Baterainya 5000 mAh, fast chargingnya 18 watt saja, 5G ya, 2,25 juta, 6128. Lumayan lah ya buat saya, kan kalau beli baru mungkin harga segitu yang 6128, 4G deh kayaknya ya. Oke lah, pokoknya terima kasih sudah nonton sampai detik ini. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.